Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ansari Fadilah. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa saja sih yang menjadi sistematika surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua, ada lampiran dan hal. Yang ketiga, ada alamat surat. Yang keempat, ada salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, alinea penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama jelas. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ditulis di pojok kanan atas. Contoh dari penulisan tempat dan tanggal surat bisa dilihat. Dan contoh penulisan tempat dan tanggal surat yang salah. Yang kedua, ada lampiran dan hal. Untuk penulisan lampiran dan hal, lampiran ditulis dengan lengkap, tidak disingkat. Dan untuk isinya ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Contoh penulisan lampiran dan hal yang benar adalah yang ketiga, alamat surat. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penulisan alamat surat. Yang pertama, tidak memakai kata kepada. Yang kedua, apabila jabatan tidak memakai kata sapaan. Kata sapaan itu contohnya seperti bapak, ibu, saudara, atau saudari. Yang ketiga, kata jalan tidak disingkat. Yang keempat, setiap barisnya tidak diakhiri dengan titik. Untuk contoh penulisan alamat surat yang benar, bisa dilihat. Sekarang kita lanjutkan ke salam pembuka. Untuk salam pembuka, pada umumnya kita menggunakan kata dengan hormat. Untuk penulisan yang benar, huruf D-nya itu menggunakan huruf kapital. Dan untuk H-nya menggunakan huruf kecil. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya alinea pembuka. Alinea pembuka itu harus menggunakan kata-kata yang sopan agar si pembaca surat atau perusahaan itu tidak merasa tersinggung. Selanjutnya ada isi. Di dalam isi ada beberapa yang harus diperhatikan atau ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada identitas pelamar. Contoh penulisan identitas pelamar yang benar bisa dilihat. Nama, alamat, pendidikan terakhir, huruf awalnya ditulis menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, dari isi itu harus ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Yang ketiga, yaitu
menyatakan lampiran-lampiran. Contohnya, lampiran-lampiran yang dilampirkan yaitu seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan pas foto. Yang ketujuh, ada penutup. Nah, penutup ini harus ada keantusiasan ya, bahwa kita bisa diterima di perusahaan yang kita lamar. Yang kedelapan, ada salam penutup. Salam penutup biasanya untuk surat yang resmi itu menggunakan kata hormat saya. Untuk penulisan yang benar, sama seperti dengan salam pembuka. Yang terakhir, ada tanda tangan dan nama jelas. Contohnya, nah, itulah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian paham. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.